Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bedi Matrika Saputra dengan nomor NIM 1872050047, program studi pendidikan ekonomi UPH. Di video kali ini saya akan membahas tentang manajemen keuangan guna memenuhi tugas UTS. Fungsi analisis rasio keuangan, finansial rasio atau disebut juga rasio keuangan, adalah alat analisa keuangan perusahaan dalam review hasil suatu perusahaan dengan perbandingan data keuangan yang ada pada laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, dan laporan aliran kas. Di sini ada pengertian modal. Modal ialah berupa barang konkret yang masih ada dalam rumah tangga perusahaan yang terdapat di neraca seperti debit maupun berupa daya beli atau nilai tukar yang barang itu yang tercatat dalam sebuah kredit. Sedangkan barang-barang modal ialah barang-barang yang ada di dalam perusahaan yang belum digunakan, jadi terdapat di sebelah debit dalam neraca. Kolektivitas dari barang-barang modal yang terdapat di dalam neraca sebelah debit, sedangkan yang dimaksud dalam barang modal adalah semua barang yang ada di dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktifnya membentuk pendapat. Berdasarkan sumbernya, modal sendiri yaitu modal yang bersumber dari perusahaan itu sendiri. Modal kreditur atau utang yaitu modal yang bersumber dari pinjaman yang merupakan utang bagi perusahaan. Tujuan manajemen modal kerja agar sebuah bisnis bisa mengelola aset lancar dan utang lancar, jadi bisa mendapatkan modal kerja neto yang bagus dan bisa menjamin tingkat likuiditas bisnisnya. Adapun tujuan lain dari manajemen kerja antara lain yaitu memenuhi laba rugi bisnis, mengoptimalkan pengeluaran dalam sebuah tingkatan penjualan, memperoleh dana dari investor karena memiliki rasio keuangan yang positif, dapat menghargai modal kerja sehingga pembayaran kebutuhan selalu dilakukan tepat waktu, proteksi dari krisis modal kerja. Modal adalah dana yang digunakan untuk pokok berbisnis, melepas uang, dan sebagainya. Dalam artian lain, modal adalah harta benda yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menambah kekayaan dan keuntungan. Modal sosial ialah modal yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat dan memberikan keuntungan bagi mereka yang menjalankan kegiatan produksi. Modal internal adalah modal yang berasal dari kekayaan pemilik perusahaan, modal para pemegang saham, penjualan surat berharga, atau modal yang didapatkan dari laba perusahaan. Modal eksternal adalah modal yang didapatkan selain dari kekayaan perusahaan. Contohnya yaitu pinjaman dari bank, koperasi, gaji karyawan yang belum terbayar, biaya produksi yang belum dibayarkan ke supplier, investasi yang disetor oleh investor. Pengertian biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari utang, saham preferred, saham biasa, dan laba ditahan untuk menandai suatu investasi atau operasi perusahaan. Berikut adalah beberapa alasan rinci mengapa biaya modal penting. Jenis modal, biaya modal dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama itu biaya modal secara individu. Biaya modal ini terdiri dari biaya modal utang perniagaan, biaya modal dari utang jangka pendek, biaya modal dari utang wasal, biaya modal dari obligasi, biaya modal dari laba ditahan, dan biaya modal dari penggunaan saham preferred. Biaya modal secara keseluruhan. Jika perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan atau juga disebut WACC. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.